Pernah kebayang nggak gimana satu ucapan keras dari seorang pemimpin bisa jadi pemicu perubahan besar? Nah, kali ini kita akan bedah persis hal itu. Kita bakal lihat gimana sebuah pidato penting berusaha mengubah masa depan perusahaan-perusahaan raksasa milik negara kita. Wah, tegas banget kan? Kalimat ini langsung dari pemimpin Indonesia, Prabowo Subianto. Dan, ini bukan sekedar omongan kosong loh, ini sinyal yang super kuat dan jadi pembuka obrolan kita hari ini. Karena pertaruhannya itu tinggi banget. Jadi, penting banget nih kita pahami konteksnya. Ini bukan sekedar komentar iseng, ini tuh ultimatum loh. Ultimatum yang jelas banget buat para pejabat yang ngurusin aset negara kita. Pesannya, udah cukup laporan yang bagus-bagus aja di permukaan. Kasih lihat kenyataannya, sepahit apapun itu. Bisa dibilang, pidato ini tuh semacam penanda. Kayak ada garis tegas yang ditarik di atas pasir. Udah, stop sampai di sini, era laporan asal Bapak senang. Mulai sekarang, yang dituntut itu cuma satu, kinerja yang beneran kelihatan hasilnya. Oke, jadi sebenarnya masalah gedenya itu apa sih yang mau diberesin? Nah, jawabannya itu terletak di kondisi BUMN kita, badan usaha milik negara ini. Udah tumbuh jadi raksasa yang saking besarnya, saking rumitnya, jadi kayak benang kusut yang susah banget diurai. Biar kita paham akarnya, kita harus mundur sedikit. Kita lihat dulu tujuan awalnya. Dulu itu niatnya mulia banget loh. Para pendiri bangsa kita membentuk BUMN ini untuk membangun industri-industri kunci negara. Tujuannya satu, untuk melayani masyarakat. Tapi dari niat mulia itu, yang lahir malah jadi monster birokrasi. Coba lihat angkanya, lebih dari 1.000. Bayangin deh, ada 1.000 lebih perusahaan. Gimana caranya satu manajemen bisa ngawasin semuanya dengan efektif? Ya nggak mungkin kan? Nah, kerumitannya itu tergambar jelas banget di sini. Strukturnya itu berlapis-lapis sampai muncul istilah ada anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Gila kan? Contoh paling gampang ya, Pertamina aja, itu punya lebih dari 200 turunan. Ini bukan lagi silsilah keluarga, ini udah kayak hutan rimba birokrasi. Dan disinilah masalah paling gawatnya. Kerumitan ini bukan cuma bikin pusing, justru ini menciptakan celah lubang akuntabilitas yang gede banget. Sampai ada aturan yang jujur aja, aneh. Induk BUMN-nya bisa diaudit negara, tapi cucunya nggak bisa. Ini kan sama aja kayak ngebuka pintu lebar-lebar buat masalah kan? Oke, masalahnya rumit banget. Terus gimana cara jinakin raksasa yang udah kadung kusut ini? Solusinya ternyata simpel. Cuma satu kata, konsolidasi. Intinya, merapikan kembali semua benang kusut itu. Prinsip dibaliknya sebenarnya logis banget kok. Gini deh, mana mungkin kita bisa ngatur sesuatu secara efektif kalau nggak ada satu komando? Semuanya harus terpusat, dipegang satu tangan. Nggak mungkin kan ngatur 1.000 unit yang jalan sendiri-sendiri tanpa ada satu visi yang sama? Nah, ini dia rencananya. Ada 3 langkah utama. 1, semua 1.000 lebih entitas itu digabungin di bawah satu manajemen. 2, pakai standar kelas dunia yang masuk akal. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kinerja dan tanggung jawab itu harus ditegakkan, nggak ada kompromi. Terus gimana hasilnya? Apakah berhasil? Yuk kita intip rapor pertamanya. Ada kabar bagusnya, tapi ada juga PR besarnya. Hasil awalnya, jujur ini bikin kaget. Cuma dalam setahun pertama, return on asset-nya meroket lebih dari 300%. Ini bukan sekedar perbaikan biasa, ini lompatan besar. Bukti kalau ide konsolidasi ini berhasil. Sebentar. Return on asset atau ROA itu apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja ini nilai rapor perusahaan. Nilai ini nunjukin seberapa jago perusahaan itu mengubah semua aset yang dia punya. Gedung, mesin, uang, jadi keuntungan. Makin tinggi angkanya, ya makin pintar perusahaannya. Tapi jangan seneng dulu. Walaupun naik 300% itu kedengarannya keren banget, kita harus lihat gambaran besarnya. Perusahaan yang sehat itu ROA-nya bisa 10-15%. Nah, target awal untuk BUMN kita ini aja cuma 5%. Jadi walaupun peningkatannya luar biasa, perjalanannya masih jauh banget. Dan kenapa target 5% itu penting banget? Karena kalau target minimal itu aja kecapai, artinya BUMN bisa kasih 50 miliar dolar ke negara. Itu sekitar 800 triliun rupiah. Dan itu setiap tahun. Coba bayangin, 800 triliun rupiah per tahun itu bisa dipakai buat apa aja. Ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Nah, dari sini kita mulai lihat gambaran yang jauh lebih besar.
Ternyata urusan beres-beres BUMN ini bukan cuma soal duit dan untung rugi perusahaan. Ini menyangkut sesuatu yang jauh lebih dalam, soal ketahanan negara kita di tengah dunia yang lagi nggak menentu. Dan cara pandangnya pun jadi beda. Krisis global yang ada sekarang ini nggak dilihat sebagai ancaman doang, justru ini dilihat sebagai ujian, sebagai kesempatan, sebagai batu loncatan buat ngebut melakukan perubahan yang emang udah harus dilakukan dari dulu. Biar apa? Biar kita bisa keluar dari krisis ini jadi lebih kuat. Dan untungnya modal kita buat jadi mandiri itu gede banget. Coba deh kita lihat, Indonesia ini kaya raya. Kita punya kelapa sawit melimpah, kita bisa bikin biofuel dari singkong dan tebu, kita punya cadangan panas bumi salah satu yang terbesar di dunia. Ini semua pondasi yang kuat banget buat kedaulatan ekonomi kita. Nah, jadi ini dia intinya. Beresin BUMN biar jadi efisien dan profesional itu bukan lagi cuma urusan bisnis biasa. Ini udah jadi strategi pertahanan nasional. Kenapa? Karena BUMN yang sehat itu ibarat perisai ekonomi raksasa yang bisa ngelindungin kita semua dari badai ekonomi global. Jadi, pertanyaannya sekarang, dan ini pertaruhan yang paling besar. Apakah bersih-bersih di level perusahaan ini beneran bisa jadi perisai buat seluruh bangsa ngadepin badai global? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin masa depan kita semua. Suara Ruai, suara kecil dari pedalaman Kalimantan.